Ibu bapak teman-teman, shalom. Shalom. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Siapa luar biasa? Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Saya bertanya kepada siapa ya? Apa kabar? Luar biasa. Siapa luar biasa? Ya, kalau spontan biasanya bilang Yesus, spontannya Yesus. Saya kan tidak bertanya kepada Yesus. Saya bertanya kepada teman-teman semua di sini. Apa kabar? Luar biasa. Kita luar biasa. Amin. Amin. Kenapa kita luar biasa? Ada Yesus. Ada Yesus dalam kita. Sudah bermakan belum? Belum. Tanya aja. Baik, teman-teman yang diberkati Tuhan, nama saya masih tidak berubah ya, terus Pak Bali. Tapi statusnya konon katanya berubah. Sekarang jadi engkong katanya. Ya, saya kalau perduki ini mungkin tadi ngobrol Pak sama Pak Yoyo. Perduki saya ini tempat yang ke-6. Jadi saya merasa perduki dari 6 pindah-pindah ya. Baik teman-teman, saya mau sharing hari ini mengenai BKSN pertemuan pertama, ya, Allah sumber keadilan. Dan ini pertemuan yang pertamanya tidak menggantikan pertemuan teman-teman nanti di lingkungan, ya. Jadi kalau di lingkungan Bapak Ibu teman-teman ada acara di sana, tolong ikut juga lah, ya. Jangan merasa, oh kan saya udah pernah dengerin di sini, enggak, ya. Kalau sudah pernah dengerin paling nggak kapan-kapan lah ya, buat semangatin kita di pertemuan lingkungan. Kalau kemarin di lingkungan sudah ada, ya sini paling nggak punya gambaran baru lah, ya. Nah ini kan bentuknya seperti katekesi sebenarnya, ya. Baik teman-teman, kita baca dulu dari Nahum 1 ayat 1 sampai 8. Di belakang kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ya sudah, saya yang mungkin baca dari sini aja ya. Ya memang kecil, nanti saya yang berikutnya gede-gede ya. Oke, saya bacakan ya. Nahum 1 ayat 1 sampai 8. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas kepada lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh buyuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi sekali-kali Ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Ia menghadik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya gersang. Basan dan Karmel menjadi tandus, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung berguncang di hadapannya, dan bukit-bukit mencair. Bumi terungkit di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapa dapat berdiri menghadapi geramnya, dan siapa tahan terhadap murkanya yang menyala-nyala? Luapan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu roboh karena Dia. Tuhan itu baik, tempat pelindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung kepadanya, bahkan dalam banjir yang melanda. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalau ke dalam gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Nah ini baca dari Nahum, dari pertemuan kita untuk BKSN tahun 2024 ya. Tema besarnya adalah Allah sumber keadilan, dan pertemuan kedua pertama ini adalah Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. Ya, kalau lihat dari kalimat ini, Allah menjadi dasar, ya, dasar pengharapan dalam kesulitan. Nah teman-teman, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, apakah kehidupan kita banyak kesulitannya atau kemudahan? Banyak kemudahan atau kesulitan? Tergantung ya dari kita yang menghadapi ya. Nah kalau dalam kesulitan, apa dasar kita untuk bisa dalam pengharapan bahwa kesulitan akan teratasi?
Ya, Nahum mengajak kita atau pertemuan BKS ini mengajak kita tetap dasarnya adalah Tuhan. Karena banyak orang-orang sampai sekarang itu dalam kesulitannya bukan lari kepada Tuhan, betul? Larinya kepada siapa? Di luar Tuhan. Ya, orang sakit lama larinya tidak ke Tuhan, larinya ke udah dengar ya? Punya masalah keuangan larinya kepada siapa? Pinjol. Ya, pinjam larinya kepada Tuhan. Padahal kita diajak supaya orang Kristiani, orang percaya dasar kita dalam menghadapi segala sesuatu adalah Tuhan. Baik suka maupun duka, ya, lebih-lebih dalam duka, betul nggak? Ya, nah ini tema untuk kalimatnya itu. Nah, saya ajak teman-teman, ya, yang pertama adalah kamus dulu. Kita ngomong soal keadilan. Allah adalah sumber keadilan. Nah, keadilan apa yang diberikan Allah kepada kita? Karena masing-masing kita mempunyai rasa keadilan yang berbeda-beda, betul? Ya, kayak kemarin dengar keputusan MA, betul? Kan katanya sumber keadilan. Apa keputusannya katanya selalu adil, betul? Ini baru ini loh, ya. Tapi kemarin waktu pilpres, sebelum pilpres, keputusannya adil atau tidak? Ya, ada yang bilang adil, ada bilang yang tidak, betul? Ya, yang menurut aku sesuai adil itu, betul? Kalau tidak sesuai dengan aku, keputusan MA kemarin dibalik kan dengan keputusan pilkada ini. Yang dulu menentang sekarang menyetujui, coba. Ya, jadi yang dulu tidak suka malah sekarang melawan. Ya, maka DPR bikin tandingannya itu kemarin. Nah, teman-teman, keadilan bagi kita itu ternyata konotasi dengan keadilan Allah jauh berbeda. Ya, termasuk dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagaimana menghadapi keadilan itu, bagaimana kita melihat keadilan ternyata berbeda. Ya, nah di kamus kita lihat kata adil sendiri artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Jadi kalau tidak memihak, tidak berat sebelah, dan kalau nimbang sama berat namanya adil. Ya, ini menurut kita kan. Ya, kemudian pengertian kedua, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Itu namanya adil. Ya, tetapi kalau kita ngomong tentang mana yang benar, benar menurut siapa? Betul? Kalau menurut aku benar, maka katanya adil. Kalau menurut aku itu kebenaran, maka disebut adil. Tapi kalau menurut aku tidak. Ya, ini pengertian dari kita. Kemudian ketiga, artinya sepatutnya tidak sewenang-wenang. Ya. Kalau orang sebenarnya berarti yang punya kuasa biasanya, begitu kan? Nah, Allah punya kuasa. Kita percaya karena kalau Allah adalah sumber keadilan, maka kita percayalah Allah itu tidak akan sewenang-wenang. Ya, kalau menurut kamus nih, gitu ya. Berikutnya pengharapan, ya, harap, yaitu mohon, minta, dan atau hendaklah, atau keinginan supaya sesuatu terjadi. Jadi pengharapan seperti itu. Maka bagi kita dalam segala kesulitan kita pasti punya pengharapan. Ya, pengharapannya apa? Supaya yang aku inginkan bisa terjadi. Dan itu hanya ada pada Allah sebagai dasarnya, bukan pada yang lain. Kalau kita mengadakan yang lain, hasilnya belum tentu baik. Ya, maka nanti dalam bacaan ini mengatakan Allah itu baik dan segala perbuatan yang diizinkan oleh Allah semuanya baik. Ya, cuman kadang orang tidak mau menerima. Mengapa begini, mengapa begitu? Ya, ngomel dulu. Ya, nesu dulu, ngedumel ya kalau dalam kejadian-kejadian tertentu. Dia tidak bertanya kepada Allah. Allah, maksudmu apa sih dengan yang aku alami sekarang? Ya, ini kesulitanku loh. Ya. Nah, teman-teman, nanti bacaan-bacaan akan mengajak kepada kita, oh ternyata dalam setiap kesulitan Tuhan punya tujuan, ya, dan tujuannya selalu baik, ya. Oke, nah sekarang kita dari Nahum, baca dari Nahum, ya. Nanti, nah Nahum itu siapa Nahum? Nahum adalah nabi kedua yang diutus untuk mempertobatkan Niniwe, Asyur, kerajaan Asyur, ibu kotanya Niniwe. Ya, dan pada waktu yang pertama oleh
Siapa nabinya yang diutus ke Niniwe? Yunus, ya. Yunus kecewa sama Allah. Kenapa? Dia ingin mempertobatkan bangsanya, gak jadi, malah mempertobatkan Niniwe, semuanya bertobat. Ya, pada saat pertama bangsa Asyria hidupnya yang brengsek itu, ya, diutuslah Yunus untuk mempertobatkan Niniwe, dan hasilnya luar biasa. Kaget Yunus, loh aku mempertobatkan bangsa, katanya bangsa pilihan kok gak tobat-tobat, ini bangsa asing kok jadi bertobat. Ya, kecewa Yunus itu. Memang kan dia kan ngeyel kan, diutus tapi ngeyel itu. Nah, setelah sekian ratus tahun, ya kurang lebih 100-200 itu ya, ternyata Asyur atau Niniwe ini hidupnya brengsek. Karena apa? Dia menjajah Israel. Ya, kehidupan orang-orang Israel penuh dengan penderitaan, ketertindasan. Oleh siapa? Niniwe, oleh orang Asyur ini. Nah teman-teman, Nahum ini mempunyai tugas untuk memperingatkan hal-hal yang melakukan hal-hal yang tidak benar, penindas dan sebagainya, itu akan celaka. Ya, maka di sini tadi disebutkan suatu penglihatan untuk siapa? Atau nubuatan untuk siapa? Sebenarnya untuk Niniwe, orang Asyur, bangsa Asyur. Tetapi sekaligus sebagai peringatan pengharapan bagi orang Israel. Ya, semua nabi tahu kenapa Israel sampai menderita, kenapa Israel sampai terjajah. Nabi-nabi tahu karena Israel banyak yang tidak taat kepada Allah. Ya, jadi karena tidak taat pada Allah, maka dia mendapatkan musibah. Itu kan konteks perjanjian lama. Ya, maka Nahum juga sama, memperingatkan penindas sekaligus mengingatkan yang ditindas. Ya, jadi nubuat ini bukan hanya untuk orang Niniwe atau orang Asyur, tapi sekaligus untuk orang Israel. Ya, sebagai pengharapan. Apa yang dikatakan di sana? Yang pertama ini mau menggambarkan tentang Allah. Ya, sosok yang penuh keadilan. Coba teman-teman bisa lihat. Ya, menurut Nahum, penglihatan Nahum, Allah itu seperti ini. Maka pasti keadilannya luar biasa. Ya. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas kepada lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Allah seperti apa ini ya? Kebayang? Nahum ngomong Allah itu pencemburu. Allah itu pembalas. Ya, saya membayangkan Allah pencemburu dan pembalas, dan dilanjutkan dengan kata-kata yang luar biasa, ya, pembalas dan penuh kobaran amarah. Jadi orang yang marah, Bapak Ibu teman-teman, kebayang wajahnya seperti apa? Wah, ini wajahnya penuh kobaran amarah. Jadi kelihatannya, waduh sangat banget ya Allah itu ya. Kemudian dikatakan pembalas kepada lawan-lawannya dan pendendam. Kalau pendendam berarti apa tuh? Ya, menyimpan kesalahan, betul? Orang pendendam ada punya. Ini gambaran yang buat saya kadang, oh Allah kita kok seperti itu ya? Bagaimana Nahum bisa seperti itu? Ya, tapi ini perlihatannya dia, karena menurut Nahum itu juga, ya, dalam banyak hal Allah itu seperti itu karena dari banyak cerita tentang sejarah Israel. Ketika orang-orang ini jahat, hasilnya jelek, betul ya, mendapatkan hukuman. Jadi pada saat itu seperti itu. Ya, jadi karena Allah itu pasti, kalau kau punya kesalahan pasti akan dapat hukuman. Ya, ini. Tetapi dikatakan di sini Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Jadi kadang dalam suatu ajaran untuk pertobatan, Allah itu ternyata sabar gitu ya. Tapi ujung-ujungnya, ya, tetapi sekali-kali ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Jadi ada suatu batasnya, betul? Ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan ini adalah gambaran manusia tentang Allah yang seperti ini. Ya, pencemburu, pendendam, pembalas, meskipun sabar, tapi sabarnya ada batas. Dan bukankah itu seperti kita juga? Betul? Teman-teman punya kesabaran? Ya. Kalau tanya punya kasih?
Punya. Kasih itu apa? Sabar. Nah saya tanya, punya kesabaran? Punya. Yakin? Yakin? Ya. Pernah dengar orang mengatakan kesabaran saya sudah habis? Pernah dengar? Itu kan seperti ini, betul? Ya. Pasangan hidupnya ngeyel, sabar. 2 kali ngeyel, sabar. 3 kali ngeyel, ya, gebrak meja, kesabaran saya sudah habis. Maka ketika ngomong kesabaran saya sudah habis, apa yang ada dalam benak pikiran kita? Apa yang ada dalam benak pikiran kita? Kalau kita ngomong kesabaran saya sudah habis, apa yang ada dalam benak pikiran kita? Pukul, tabok, gebuk, betul? Ya, itu kan yang terjadi. Ya, kalau kita ngomong kesabaran saya sudah habis, pasti perbuatan yang kita lakukan jelek. Ya, dan ini gambarannya bertentangan dengan perjanjian baru. Betul? Allah adalah kasih, dan kasih itu sekarang sabar, murah hati, rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, menyimpan kesalahan, betul? Dan tidak berkesudahan. Ya, jadi kan terbalik dengan bacaan ini, betul? Ya, ini gambaran Allah seperti itu yang mengerti oleh Nabi. Ya, oleh Israel. Tapi meskipun begitu, dia tetap memuji Allah karena seperti itu pasti yang dilakukan pasti benar-benar adil karena hebat, ya. Dan kemudian diungkapkan siapa Tuhan itu lebih lanjut. Nah, lihat, Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Wah, luar biasa. Ia menghargai laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya gersang. Berkuasa sekali kan? Ya. Kemudian dikatakan Basan dan Karmel menjadi tandus dan kembang Libanon menjadi layu. Semua tergantung sama dia. Itu Tuhan itu bisa bikin macam-macam. Gunung-gunung berguncang di hadapannya dan bukit-bukit mencair. Kebayangkan gunung itu kayaknya tegar sekali kan, tapi di hadapannya itu berguncang. Bukit-bukit bisa meleleh. Kebayangkan, wah, hebat sekali Allah kita ya. Bukit terungkit di hadapannya. Kalau bukit terungkit di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Bayangkan kalau ada orang kayak gempa gitu ya. Wow, perasaan seperti apa? Ya. Kalau begitu Allah yang seperti ini, siapa bisa bertahan? Ya, yang luar biasa. Nah, Nahum menggambarkan Allah seperti tadi, penjemburu, pendendam, pembalas, tetapi sekaligus mengatakan karena dia hebat sekali. Ya, diajaklah maka di dalam perjanjian takutlah engkau akan Allah, betul? Supaya kalau engkau merasa sama Allah, engkau akan patuh perintahnya dia. Amin. Ya, kalau orang tidak takut sama Allah, pasti melawan perintah Allah, betul nggak? Ya, maka banyak cara diungkapkan takutlah akan Tuhan. Kalau engkau takut sama Tuhan, engkau akan melakukan perintah Tuhan. Tapi kebanyakan kita justru bukan takut sama Tuhan, betul nggak? Takutnya kepada siapa? Setan. Lah kalau kita takut sama setan, pasti patuh perintah setan dong, betul? Maka banyak perbuatan-perbuatan salah kita lakukan karena kita takut sama setan, bukan takut sama Tuhan. Nah, Nahum tahu Israel harus dikerasin, Israel harus dikasih pengajaran yang betul-betul keras. Maka gambaran ini menggambarkan, oh Allah itu seperti sehingga rakyatnya, umatnya harusnya takut, sehingga dia akan patuh, betul ya? Dan dikatakan siapa dapat berdiri menghadapi geramnya, dan siapa tahan terhadap mukanya yang menyala-nyala. Bayangkan tadi amarah mukanya seperti apa, anggarannya kemudian sekarang menyala-nyala, ya, mengerikan kayaknya ya Allah itu ya. Luapan amarahnya tercurah seperti api, gunung batu roboh karena dia. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ini tentang Allah yang mau digambarkan Nahum itu sangat dibawa sekali, sangat besar kuasanya, sangat luar biasa hebat sekali. Maka lihat musuh-musuhnya, musuh-musuh Israel pasti akan dihabisin. Ya. Dan umat Israel ngapain? Tenang ya, kamu kita punya pelindung yang luar biasa. Ya, tapi pelindung yang seperti itu, kamu semuanya tolong dong bertobat. Harus melakukan yang baik sehingga kau bisa bebas dari penderitaan dan penindasan. Itu yang digambarkan oleh nubuatan ini pertama. Tapi hasil nubuatan ini seperti ayat-ayat berikutnya ya.
Tapi ini menggambarkan. Kemudian dia, karena apa itu? Tuhan itu baik, tempat pelindungan pada waktu kesusahan. Jadi Allah yang seperti itulah tempat pelindungan bagi kita. Ya, dan dikatakan yang memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Ayo kita orang Israel, ayo kita tetap pacu pada Dia, berlindung kepada Allah yang luar biasa seperti ini. Ya, karena apa berikutnya? Ya, Ia akan menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia dan musuhnya dihalau ke dalam gelap. Siapa musuhnya? Asyur, Niniwe, penjajahnya. Ya, akan hancur. Ya, jadi teman-teman kalau nanti baca ayat perikop pasal berikutnya, ya itu kan ada kan 2 dan 3 itu mau menggambarkan kehancuran Niniwe. Ya, dan kejadian apa setelah berikutnya memang akan hancur juga. Jadi nubuatannya akan digenapi. Ya, tapi pada saat ini kan orang enggak diajak untuk bertobat, betul ya? Ini kan. Nah, teman-teman, itu gambaran perjanjian lama. Allah yang adil itu Allah seperti itu. Karena luar biasa, pasti Dia akan melakukan perlindungan. Kalau Dia lindungi berarti Allah adil. Ya dong. Kan sesuai dengan harapan orang Israel, betul Allah adil. Ya, tetapi gambaran ini ternyata berubah. Kita baca dalam perjanjian baru. Ya, dalam perjanjian baru, coba bayangkan. Ya, Matius 5 ayat 38 sampai 42 atau 48. Ya, justru dikatakan tentang pembalasan. Ya, dikatakan apa itu? Mata ganti mata, betul? Ya, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan lawan orang yang melakukan kejahatan, betul gak? Nah, disebutkan lagi, kalau ada orang tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Ya, bagaimana ini gitu? Ya, tadi perlu pembalasan. Sekarang kalau ada orang minta baju, beli jubahnya. Kalau ada orang menyiksa kita suruh jalan 1 kilo, berjalannya 2 kilo. Kan bingung kita, ya. Kok bisa seperti ini? Lainnya lagi, justru kita disuruh mengasihi musuh-musuhnya dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Coba. Betul? Ya. Karena banyak orang mencari keadilan menurut keinginannya sendiri. Itu dalam perjanjian lama banyak. Tapi dalam perjanjian baru ternyata berbeda sekali. Tapi ini kan namanya proses perjalanan bangsa Israel gitu ya. Padahal dari awal tuh Allah tidak seperti itu. Teman-teman, ketika dalam kejadian pertama, bagaimana Kain membunuh Habel, betul? Ya, apakah Allah akan mengatakan, Kain kau akan bunuh juga? Tidak. Justru Kain yang membunuh adiknya Habel itu justru dikasih tanda, betul? Supaya apa? Supaya tidak dibunuh. Ya, tapi ini kan perjalanan iman bangsa Israel ya. Jadi memandang Allah, kalau gambar Allah yang lembek itu pasti mereka akan tidak patuh gitu. Maka gambar perjanjian lama kau harus patuh. Kenapa? Allahmu itu Allah yang pencemburu, Allah yang penuh pembalasan. Itu perjanjian. Ya, kenapa? Orang-orang ini belum melihat siapa Allah. Dalam perjanjian baru Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia, mau menggambarkan ini loh sebenarnya kasih Allah. Maka teman-teman lihat di dalam sejarah keselamatan atau teologi kita, perjanjian lama digenapi perjanjian baru. Dan Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat, tapi Dia menggenapi hukum Taurat. Mau menggambarkan Allah seperti apa di dalam kisah ini. Ya, karena apa? Allah berkali-kali mengajak Israel itu menjadi berkat. Betul? Ya, Abraham diberkati untuk menjadi berkat untuk segala kaum. Ishak juga sama diingati untuk menjadi berkat segala kaum. Dan Yakub pun sang Israel akan dikasih berkat untuk menjadi berkat. Kenyataannya Israel tidak seperti itu. Dia merasa bangsa yang ego, maka yang lainnya harus dimusuhin. Ternyata keegoan orang Israel itu lebih gila lagi. Bukan hanya bangsa asing untuk jadi berkat mereka, untuk bangsanya sendiri juga tidak. Teman-teman bisa lihat dalam perjanjian baru, orang-orang Farisi
Fauzi merasa diberkati, orang-orang kaya merasa diberkati, betul? Bangsanya sendiri yang miskin, yang sakit, menderita, diusir, disingkirkan, yang kusta. Kebayang? Ya, itu menurut perjanjian lama, betul. Mereka yang sakit menderita itu pasti dikutuk Tuhan. Ya karena dari pengajarannya juga banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu itu mau menggambarkan keadilan manusia. Tapi Yesus, Allah yang hadir, memberikan gambaran keadilan Allah yang berbeda. Ya, maka lihat kalimat berikutnya. Dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Ini berbeda sekali dengan perjanjian lama. Orang jahat harus mendapat celaka, betul nggak? Dan sampai sekarang pun banyak kita teman-teman dalam banyak hal, ya, pinginnya musuh kita celaka, betul nggak? Bahkan kemarin dengar waktu pilpres, pilkada apa gitu, banyak kan doa-doa, tokoh-tokoh mendoakan supaya musuh-musuhnya hancur. Ya, ini keadilan manusia. Ya, kemudian dikatakan Matius 20 perumpamaan tentang orang-orang upahan. Pernah dengar kan cerita tentang upahan? Orang baik-baik kerja dikasih 1 dinar. Jam 9 ada orang nganggur suruh kerja dikasih 1 dinar. Jam 12 orang nganggur lagi dikasih kerjaan, kasih 1 dinar. Jam 3 sampai jam 5 dikasih 1 dinar pada saat jam 6 selesai. Betul kan? Ya. Dan orang yang merasa dari pagi dapat 1 dinar mengatakan apa? Tuhan tidak adil, saya kan dari pagi, betul? Tapi di sini katakan apa? Apakah aku tidak adil terhadap kamu? Bukankah perjanjian kita sama kamu bahwa aku akan kerja dapat upah 1 dinar? Kalau aku mau sama orang lain, kenapa kamu iri? Atau iri hatikah kamu bahwa aku itu murah hati? Ya, jadi teman-teman lihat itu kan gambaran mau perjanjian lama. Ya, kalau adil itu seperti itu, seimbang, tidak apa namanya, ya rata dan sebagainya gitu ya. Itu digambarkan. Coba yang berikutnya, perumpamaan tentang talenta. Ya, ada orang yang dikasih 5 talenta, ada kasih 2 talenta, ada dikasih 1 talenta. Yang 5 pulang dapat dari 10, yang 2 dari 4, yang 1 tuanya marah, betul kan? Ya habis, aku cuma dikasih 1, dia kasih 2, dia 5. Ngapain aku ikut melayani kau, betul nggak? Dan ini juga banyak di dalam kalangan umat Kristiani juga sama. Ayo Pak, ikut pelayanan. Enggak. Kau kan bisa melayani karena kau bisa musik. Kau kan melayani bisa karena kau bisa nyanyi. Aku kan nggak bisa. Ya, jadi banyak orang yang mengiri tentang apa yang Tuhan timpakan kepada hidup kita, betul? Maka banyak orang, kenapa aku begini? Tidak seperti itu. Nah, ini kan cerita dalam talenta. Orang menuntut keadilan Allah seperti itu. Tapi ternyata keadilan Allah tidak terselami. Sampai sekarang pun saya tidak bisa mengatakan keadilan Allah itu menurut saya tidak bisa. Karena Pak tidak terselami. Buktinya orang jahat pun, orang baik pun kalau hujan-hujanan keduanya, betul kan? Ya itu satu gambar yang sama. Ya kalau kita minta orang jahat cepat, kan banyak kan? Kalau kita coba ada orang yang membuli kita, ada orang yang menjahati kita, kita doanya apa? Supaya bersangkutan cepat tarik Tuhan, betul nggak? Ya kasar-kasarnya kan seperti itu, ya kan? Ternyata malah lebih panjang umurnya, rezekinya makin panjang lagi, kita ngapain? Ya, dan itu kan perumpamaan Tuhan itu menggambarkan keadilan yang berbeda. Ada orang menanam gandum, betul? Besoknya ada orang yang menabur lalang. Kan kita mau menghakimi, cabutlah lalang-lalang itu. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan. Biarlah itu tumbuh bersama. Nanti saatnya akan ada, akan ketahuan apa yang jahat, mau yang tidak. Tetapi itu kan pikiran Allah, bukan pikiran kita. Kan maunya sabut, betul nggak? Dan itu sampai sekarang penghakiman merasa kita lebih berkuasa dari Tuhan. Jadi keadilan itu menurut kita, bukan menurut Tuhan. Ya, maka di dalam kesesatan pun Nahum mengajak kepada jemaatnya, tetaplah kita percaya kepada Allah. Allah itu baik. Ya,
Ini teman-teman saya ajak lagi berikutnya, ya. Jangan menghakimi dia, penghakiman itu pilih Tuhan. Tapi berapa banyak kita selalu menghakimi orang lain ketika orang itu membuli kita, membuat kita rugi dan sebagainya. Ya, sekarang kita belajar. Segala sesuatu keadilan milik Tuhan, penghakiman milik Tuhan. Kita jalani apa yang Tuhan inginkan buat kita lakukan. Ya, ini ayat-ayat aja ya, Bapak Ibu teman-teman bisa lihat. Ya, jangan melakukan pembalasan, jangan menghakimi. Ya, itu gambaran yang kita dapatkan. Jadi sekarang kita belajar untuk tidak menghakimi orang lain. Ya, oke. Berikutnya gambaran Maria. Saya buat contoh aja Maria. Maria adalah sosok yang sama. Ketika dia mendapatkan kesusahan-kesusahan, dia menyimpan semuanya di dalam hati. Betul? Ya, tetapi dia ngomong apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Kebayangkah teman-teman apa yang diterima oleh Maria adakah yang menyenangkan? Adakah cerita di dalam kitab suci kehidupan Maria yang kita lihat menyenangkan? Contoh aja satu, ada nggak? Apa itu? Ada? 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 Tidak ada? Ya, buat saya memang tidak ada. Ya. Kejadian cerita Maria, apa yang dihadapi oleh Maria yang menyenangkan, tidak ada. Semuanya tidak menyenangkan. Setuju? Ya? Setuju? Tidak setuju? Berarti ada yang menyenangkan? Contohnya? Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Oke, itu menurut kita Maria menerima kabar gembira. Pertanyaannya, pada saat itu apakah sesungguhnya Maria gembira? Takut, bingung. Ya. Itu kan judulnya, betul kan? Ya. Maria justru takut. Kenapa? Kalau dia benar seperti itu, dia akan dihukum raja. Teman-teman coba bayangkan ketika anak gadis kita datang, "Papa, aku perutnya kelewatan." Hah? Aku belum bersuami. Kok itu disebut kabar gembira? Itu justru kabar petir di siang bolong, betul nggak? Ya, betul? Ya kita. Tetapi kan sebagai wanita kan hamil kan menyenangkan dalam kondisi normal, betul nggak? Ada suaminya apa? Menyenangkan. Ya, aku punya cucu saya senang kan, gitu ya. Coba bayangin. Apalagi ada yang nggak setuju bahwa Maria ada sesuatu yang menyenangkan? Coba. Satu aja. Perkawinan karena apa? Kan itu pasti pesta. Siapa bilang Maria ikut pesta? Betul? Maria di dapur, betul nggak? Tuan rumah kehilangan kurangan anggur, ngapain? Yang sibuk, yang kesel, yang senewan siapa? Maria. Apa Maria suka-suka hidup? Anggurnya habis, dia ketawa-ketawa senang-senang? Tidak, dia sedih. Ya, bahkan cari pertolongan. Ya, sekarang kita manusia, kita coba kondangan, lagi rame, udah kasih ampo, ya, masuk pojok, makanannya habis, kan ya, pojok-pojok yang enakan ya, ke sono habis, ke sini habis, lantas kita ngomong apa? Ampun, rugi aku, amponya gedean. Ya ini ekstrim aja, betul nggak? Bahkan berapa yang mencibir tuan rumah, gila orang memalukan, undang banyak orang makanannya nggak ada, betul nggak? Maria begitu tidak? Tidak, sedih gitu. Ya coba bayangkan teman-teman, maka ada cerita tentang 7 duka Maria, betul? Tidak ada yang menyenangkan. Ya, tetapi Maria tetap percaya kepada Allah, dan itu bisa kenapa dia mengatakan aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah pada perkataan Tuhan. Ya, itu kepercayaan Maria. Maka katakan Allah adalah juru selamat. Padahal yang dialami tidak ada satupun yang menyenangkan. Betul? Kehilangan awal, kehilangan anak, mau melahirkan juga pada teman-teman mau melahirkan di kandang. Ya, anaknya kecil masih mau dibunuh, senang. 12 tahun kehilangan di bait Allah, senang. Ketemu sama anaknya malah ngomongin yang enak dah. Mak, bukankah saya harus main di sini? Ya. Setelah anaknya terkenal, mau narik mamanya datang situ. Kemudian, Yesus itu ibumu, itu saudaramu. Dan ngomong apa? Iya, itu mamaku, ayo ke sini. Wah,
kalau kita punya anak berprestasi ini, kemudian mamanya, mama aku di sini, ayo datang ke sini, mamanya pasti bangga, betul? Ya, tapi sekarang apa Yesus ngomong apa? Siapa ibumu? Coba, sakit hati nggak seorang ibu? Ya, tapi disimpan semua dalam hati, betul? Anaknya dihukum mati, digebukin, disiksa sebagai seorang ibu. Udah jadi jenazah pun ditusuk. Orang sekarang aja ada kasus tertentu mau diotopsi nggak dikasih, betul nggak? Ya itu Maria. Ya, tetapi dia mengatakan gitu. Tapi ujung-ujungnya, ya teman-teman bisa lihat, Maria tetap mengandalkan semua Tuhan. Pada saatnya nanti ada sesuatu yang dihadiahkan. Kenapa? Allah mengatakan demikian, ya. Ya, Allah akan menceraikan orang-orang yang copot hatinya, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya. 3 hal itu, congkak, kaya, dan berkuasa. Ini sebenarnya 3 hal orang ini jatuh dalam godaan. Betul nggak? Ya, orang digodain 3 hal yang menjatuhkan orang. 3 godaan utama manusia. Yesus digodain dengan 3 hal yang utama. Apa aja? Harta, tahta, dan Wanita. ini kan bukan, betul nggak? Jatuh dalam 3 hal. Apa? Congkak, kesombongan, kuasa, dan kekayaan. Yesus digodain 3 hal: harta, tahta, dan nama. Ya, kecompakan, kesombongan. Jadi kan kalau teman-teman roti jadi batu jadi roti, itu kan materi, betul? Semuanya akan kasihkan kepada kamu kalau kau menyembah aku. Kuasa, betul? Satunya lagi, jatuhkan dirimu, maka malaikat-malaikat akan menantangmu karena kau adalah anak Allah, betul? Itu adalah suatu, kalau dia melakukan itu adalah suatu kesombongan, pasti apa ada yang kalau kata jangan kau cobai Allah Tuhanmu, betul? Ya kalau itu bisa terjadi kan mujizat, sombong jadinya, betul? 3 hal itu. Ya, maka Tuhan pasti mengatakan, Maria sudah tahu, pasti orang yang jatuh dalam godaan ini pasti akan mendapatkan akibat. Ya, jadi teman-teman bisa gambarnya. Oke, itu gambarannya. Tapi saya mengajak teman-teman, keadilan Allah sungguh tidak terselami buat kita, pikiran kita. Ya, karena saya mengalami banyak hal, Tuhan itu menimpakan kepada kita di luar nalar kita. Ya, maka saya ajak teman-teman, ada satu bacaan di Sirach 39 ini yang bisa buat kita pegangan, karena ini paling sering dikeluh kesalahan orang mencari keadilan Tuhan di dalam setiap penderitaan. Ya, dalam setiap masalah kita, kadang kita berkeluh kesah. Padahal ada cerita tentang Ayub yang luar biasa, betul? Ayub luar biasa, orang yang saleh justru menderita luar biasa, betul? Ya, malah diomongin sama pasangan hidupnya, supaya Allah Tuhan dan matilah engkau. Itu istri Ayub itu gambarnya sama dengan kalau saya dalam pelayanan orang sakit itu ya, orang pelayan yang sangat luar biasa sakitnya, kayaknya udah gak ada harapan. Pasangan hidupnya ngomong apa? Pak, kami sih tolong doain Pak, kami semuanya sudah rela kok. Kalau dan itu terjadi, itu buat saya gambaran seperti isi Ayub. Ya, itu terjadi. Ya, teman-teman. Itu supaya kita lihat di dalam cerita ini ternyata Allah pasti punya maksud. Ya, setiap penderitaan bagi kita memang tidak menyenangkan, tapi bagi Allah itu adalah ujian untuk menjadi lebih kuat, betul? Tapi bagi iblis itu untuk menjatuhkan kita supaya kita jauh daripada Allah. Ya, jadi penderitaan pasti tidak menyenangkan. Ya, maka kita belajarlah bertanya karena hasilnya buahnya luar biasa. Ya, saya ajak teman-teman, Sirach 39 dikatakan, alangkah indahnya segala kuasa, ala indahnya segala karya Tuhan. Setiap perintahnya akan terlaksana pada waktunya. Tidak perlu orang bertanya apakah ini mengapa demikian, sebab semuanya akan ditemukan pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Jadi segala perkara, segala persoalan, apapun kejadian, Tuhan sudah tetapkan waktunya. Ya, tidak boleh orang berkata apakah ini mengapa begitu, sebab semua telah diciptakan untuk tujuannya sendiri. 2 hal ya teman-teman, ada waktu dan ada tujuan. Kita harus pegang itu. Apapun yang aku alami, penderitaan yang aku alami, itu memang waktunya sudah Tuhan tetapkan.
Dan yakinlah Tuhan punya maksud dengan penderitaan yang aku alami, yang kita alami. Ya, kita tetap mengandalkan kepada Dia. Karena apa? Dia kata demikian. Karena itu sejak semula aku sudah berketetapan dan sudah memikirkannya, dan aku mencantumkannya dalam sebuah karangan. Bahwa segala karya Tuhan itu baik, memenuhi setiap keperluan pada waktunya. Ya, tidak perlu orang berkata ini lebih buruk daripada yang itu. Sebab pada saatnya semua ternyata baik. Ya, karena itu bernyanyilah dengan segenap hati dengan suara nyaring sambil memuji nama Tuhan. Jadi teman-teman, ini menjadi pedoman pokok buat saya juga dalam segala perkara. Saya bertanya, Tuhan maksudmu apa sih? Dan kejadian-kejadian saya alami menggambarkan hal seperti ini. Ya, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, ya saya ngomong kehidupan ini ya, pekerjaan ya berbuki gitu ya. Nah, saya bercerita begini. Saya bekerja, yang pertama saya mau cerita tentang pekerjaan. Ya. Suatu hari saya diminta untuk presentasi di suatu rumah sakit. Ya, saya memang di bidang kedokteran ya. Presentasi di rumah sakit. Setelah presentasi selesai presentasi mengenai alat selesai, ya. Panitia ngomong apa? Pak Trisno, ini belum selesai. Pak Trisno harus hubungi dewan direksi. Ya, dan saya center itu. Kalau hubungi dewan direksi itu pasti ujung-ujungnya untuk apa? Ya, sudah tahu kan, yang begitu kan, pasti untuk itu, betul ya. Wah, kita udah stres nih, merasa tertekan. Ya, saya sampai sekarang memang kadang tidak mau ya, banyak orang menghindar. Saya presentasi dimanapun sampai sekarang banyak kan, kalau ya kayak gitu aku menghindar. Ya, pada saat itu oke. Saya datangi dewan direksi tanpa ngomong pun soal tentang Pak, pakai aja anak Bapak kasih ini, Bu ambil aja Bapak, Bu kasih sekian persen dan seterusnya. Saya tidak mau melakukan itu semua. Ya, setelah saya ngomong seperti itu, ya nilainya kan lumayan juga. Saya merasa loh, kan tadi kan tertekan kan, ngomong apa dan sebagainya, ya sudah lah. Ya. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Suatu hari di rumah sakit yang bersangkutan, saya diminta untuk bawa renungan Jumatan. Ya, renungan Jumatan. Oke, saya mau gitu kan. Nah, pada waktu hari hanya saya datang, tamu terhormat duduk di depan, betul? Saya nggak tahu yang duduk di belakangnya. Nah, ketika maju ke depan di mimbar yang tinggi, gitu ya, di rumah saya itu podiumnya tinggi banget, gitu ya, memperkenalkan diri, teman-teman, apa yang terjadi? Ya, satu dari dewan direksi itu hadir di situ. Kebayangkah kalau tadi sebelum saya ini apa ke mimbar ini, dan kemudian sebelumnya sudah ngomong Pak masih 5% buat Bapak apa gitu ya. Dan kemudian orang itu hadir di situ, dan saya sekarang ngomong tentang kebaikan Tuhan, firman Tuhan. Rasanya seperti apa? Ya, maka saya katakan Tuhan baik. Kalau ada kata saat itu pas saya ngomong seperti itu, maka sekarang saya pasti dicemooh, betul nggak? Kamu ngomong baik kemarin suap gua, gitu kan? Ya, itu satu hal. Ya. Banyak hal lain lagi. Ya, saya dalam pekerjaan juga sama sekali mendapatkan tekanan-tekanan karena kita bergantung, kami perusahaan besar ya. Kita dapat proyek, ya, tender. Sudah dikatakan menang betul-betul menang. Ya, kemudian oleh panitia sorsa dibatalkan. Ya, karena suatu katanya tender ulang. Aduh, ini gimana? Karena lawannya lewat perusahaannya gede. Ya. Dan apa yang terjadi? Oke, tender ulang, pasti kalah, bener kalah. Ya, pasti kalah, bener kalah. Gitu. Pasti menang dia. Ya sudah, kita terima aja. Terkalah kan? Tidak, biarin aja. Ya. Tapi kalau dia yang kalah, kita yang menang, enggak lama pasti panggil kejaksaan. Dan kami sudah mengalami hal seperti itu. Dan ini kita biarkan, kita kalah, ya sudahlah gitu. Ya, akhirnya dia menang. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Beberapa tahun setelah kejadian itu, pemilik perusahaan itu ketangkap.
KPK. Ya, saya mengatakan setiap kejadian pasti punya maksud. Ya, ada kata saya menang pun pasti saya pusingnya setengah mati, betul nggak? Karena ada orang-orang yang ada minta, dan itu terjadi gitu ya. Pusingnya lebih parah lagi dan sebagainya karena nggak banyak kebahagiaan. Ya, kita nggak mau seperti itu. Itu kejadian. Jadi betul nggak? Ya, nggak usah berkesalah. Tuhan pasti punya maksud. Ada yang lain lagi cerita mirip-mirip itu bisnis juga ya. Saya juga sama sekali kayak gitu juga. Ya, saya menang tender. Ya, perusahaan kan menang tender. Betul-betul menang tender. Sudah PO, sudah bayar 10%. Ya, ada intervensi dari siapa? Dirjen dari satu departemen. Ya, kami dipanggil. Pak Tisno harus mundur. Kalau nggak mundur, macam-macam lah, gitu ya. Memang kenapa? Ini barangnya harus miliknya dia, pusat gede lagi gitu. Ya, ini harus diumumkan Pak. Ya, pokoknya nanti Bapak akan dihubungin ini macam-macam gitu. Ya, pokoknya silakan aja. Ya, Bapak Ibu rasanya gimana digituin ya? Waduh, ini kok kayak gini, ini kok kayak gini gitu ya, macam-macam gitu ya. Tapi saya mau kanan, kau sudah bayar DP, sekarang kau yang ditekan. Ya, saya udah ngomong, bahasa saya ngomong gini, terserah dari kau mau terima atau tidak. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, perusahaan ini mengatakan saya tidak akan ngambil DP yang dari perusahaan Kadesnya. Saya akan menuntut perusahaan besar itu untuk barangnya dia mau kasih ke dia apa gitu. Ya, akhirnya betul barangnya diganti, bukan barang kami karena ditutup kan, ya, kayaknya barangnya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Perusahaan itu, ya, kerugiannya untuk proyek ini, ya, besar sekali, ya, karena barangnya mirip-mirip, tetapi harganya banyak yang, ya, kayak tadi lah KTPLC gitu, ya, dan saya dengar berikutnya seperti itu. Ya, nah itu dalam hal bisnis banyak kejadian-kejadian seperti itu saya alami hal seperti ini. Ya, Tuhan pasti punya maksudnya. Aku mau nuntut apa, keadilan apa? Ya, biar Tuhan yang berperkara. Dan kejadian-kejadian itu kami alami banyak hal. Saya pernah juga jadi saksi dalam pengadilan tipikor. Ya, tapi bebas saja gitu. Karena Pak, saya belajar untuk melakukan perintah Tuhan, ya, apa itu? Ya, jujur lah, ya, kita lakukan juga sekarang sekian-sekian, ya, betul banyak hal itu terjadi. Oke, nah maka berikutnya teman-teman, ini yang jadi pegangan buat saya. Ya, kalau tadi Tuhan memaksudkan dan perkara yang aku hadapi ada waktunya dan ada tujuannya. Keadilan milik Tuhan. Ya, apapun yang aku alami, pertanyaan Tuhan maksudmu apa? Dan sekarang saya bisa belajar ini, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang kita Kristus sebagai kita. Kalimat dalam segala hal, berarti kan dalam penderitaan, dalam kesusahan, dan seterusnya, betul? Kita harus mengucap syukur. Orang bilang gila, orang lagi susah kok, lagi mau habis kok bersyukur. Bukankah itu gereja mengajarkan kepada kita begitu? Ekaristia, ucapan syukur, betul? Kematian, ekaristi, perkawinan, ekaristi, semuanya. Ya, saya belajar dalam segala hal. Apalagi saya orang Jawa. Orang Jawa itu selalu punya pamit apa? Tidak pernah rugi, selalu. Ya, kenapa segala perkara milik Tuhan. Nah, teman-teman, maka Nahum mengajak kepada kita gambaran Allah yang penuh. Kelihatannya menyeramkan itu, tapi di balik itu semua, Nahum mengajak umatnya tetap percaya kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan, maka kau akan melaksanakannya. Karena gambaran ternyata Allah itu tidak seperti pembalas itu, karena kau kan banyak dosanya, betul nggak? Tapi Allah itu panjang sabar untuk menunggu kita dalam pertobatan kita. Dan itu digasihkan gambarannya tentang Allah dalam diri Yesus. Amin. Ya, dan itu gambaran Allah yang sesungguhnya, karena Dia sudah hadir di tengah-tengah kita dan memberitakan kasih-Nya, supaya kita dengan siapa aja, bagaimanapun juga diminta untuk menjadi berkat. Amin. Ya, itu gambaran buat kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, Nahum mengajak kepada kita
kembali untuk mau patuh kepada perintah Tuhan. Ya, Tuhan gambarannya seperti binatang, tetapi dalam perjanjian baru ternyata Tuhan itu murah hati, penuh kasih. Dan kita semua orang-orang pengikut Tuhan selalu diberkati. Amin. Kita memang harus selalu dalam kondisi bersyukur. Amin. Karena apa? Segala perkara, contoh masalah, punya masalah, banyak masalah, paling berat gak masalahnya? Ada yang merasa masalahnya paling berat? Tidak? Bersyukur gak? Kesehatan, ada sakit penyakit? Paling berat gak sakit penyakitnya? Tidak? Bersyukur gak? Kekayaan kita paling miskin? Paling miskin? Bersyukur gak? Body kita jelek, cakep, paling jelek? Bersyukur gak? Lantas apa yang gak disyukurin? Ya, dari masalah, dari diri kita semuanya penuh ucapan syukur. Tuhan berkati.